ucapkan terima kasih buat teman yang sudah like, yang sudah komen, terima kasih. Dan yang belum, jangan lupa untuk klik lonceng dan subscribe supaya video saya selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan. Terima kasih, langsung saja. Check it out. Sejarah Kerajaan Bakara. Ya teman, Raja Manghuntal lahir pada tahun 1520 dan dinobatkan menjadi Raja Sisingamangaraja I pada tahun 1550 oleh Raja Uti VII di Pulau Mungsung Babi. Dalam sejarah umum, tercatat bahwa Portugis telah menaklukkan negeri Malaka pada tahun 1511. Berarti teman, Raja Manghuntal atau Sisingamangaraja I belum lahir pada waktu itu. Nah teman, berdasarkan silsilah yang sudah baku di kalangan orang Batak Toba, Raja Manghuntal adalah generasi yang ketujuh dari si Raja Batak. Jika dihitung-hitung satu generasi adalah 25 tahun, dalam arti sudah pantas punya anak, maka si Raja Batak tentulah sudah lahir 175 tahun lebih dahulu dari Raja Manghuntal, yaitu sekitar tahun 1345. Dan jika si Raja Batak berumur 19 tahun pada waktu menyingkir dari Barus, maka si Raja Batak diperkirakan tiba di Toba sekitar tahun 1364. Sebagaimana telah disampaikan kisah raja-raja sebelumnya teman, bahwa setelah kerajaan Pialangi jatuh ke tangan musuhnya, Raja Malim atau Raja Uti VI bersama para pengikut setianya menyingkir ke Pulau Mungsung Babi. Ya, berita tentang raja-raja Batak yang bermukim di Pulau Mungsung Babi atau Pulau Babi terbenam begitu lama, tapi eksistensi keberadaannya masih terbesit di Toba. Lebih lanjut teman, perjanjian Sorimangaraja Batak II dengan Raja Malim Mutiaraja yang ditandai dengan barang pusaka, tabu-tabu Sitara Pulang, Iasian I dalan naro, ikontusido dalan nasumuang. Lama sesudah itu teman, setelah beberapa generasi kemudian, sampailah berita kepada Raja Manghuntal di Bakara, ya bahwa Raja Malim atau Raja Uti VII ada bermukim di Pulau Mungsung Babi. Maka di suatu waktu berangkatlah Raja Manghuntal ke sana untuk membicarakan perjanjian yang dibuat oleh leluhurnya Sorimangaraja Batak II. Sehubungan dengan niatan itu, Raja Malim atau Raja Uti VII terlebih dahulu meneliti kemampuan Raja Manghuntal atau tes uji coba termasuk kesaktian. Setelah Raja Malim atau Raja Uti VII meyakininya, maka sepakatlah untuk mengembalikan kekuasaan atas kerajaan Batak kepada Raja Manghuntal atau ahli waris sesuai dengan perjanjian. Nah teman, dalam acara penobatannya, pihak Raja Uti disimbolkan mulai dari Raja Uti I sampai Raja Uti VII. Ya, menyerahkan kembali kekuasaan atas kerajaan Batak sesuai perjanjian. Dan sebagai tanda pengembalian secara simbolik, diserahkanlah 7 macam barang pusaka, yaitu yang pertama, pisau solam de Batak atau keris Batak, tanda memegang kekuasaan kerajaan. Yang kedua, hujur siringge si ungkap mata mual atau tombak pembuka mata air. Yang ketiga, tumtuman sutora malam, tali-tali harajaon atau mahkota. Yang keempat, ulos sandehuliman siambat api atau kain atau ulos pemadam api permusuhan, bahwa tidak akan ada permusuhan antara raja kepala pemerintahan dengan Raja Malim pimpinan agama. Yang kelima, lage silintong pina taroang omas lapik panortoren ni raja atau tikar permadani alas tempat raja menari. Yang keenam, tabu-tabu Sitara Pulang, Iasiani dalan naro, ikotusido dalan nasumuang atau perjanjian. Yang ketujuh, gajah si bontar, pangurupi nina dogdog atau gajah putih, simbol tanggung jawab.
Iya, pada acara pelantikannya, disebutlah Raja Manghuntal dengan gelaran Sisingamangaraja I atau pemula dinasti Sisingamangaraja. Dan setelah pengembalian itu, berakhirlah masa pemerintahan dinasti Raja Uti. Maka dengan demikian teman, terwujudlah apa yang dicita-citakan, direncanakan oleh si Raja Batak bersama Mutiara Raja. Ya, Kerajaan Batak berdiri kembali di bawah pemerintahan dinasti Sisingamangaraja yang berkedudukan di Bakara. Silsilah raja-raja di Kerajaan Bakara. Sisingamangaraja II, Opu Raja Tinaruan. Sisingamangaraja III, Raja Itubungna. Sisingamangaraja IV, Tuan Sori Mangaraja. Sisingamangaraja V, Raja Palonggos. Sisingamangaraja VI, Raja Pangolbuk. Sisingamangaraja VII, Opu Tuan Lumbut. Sisingamangaraja VIII, Opu Sotaronggal. Sisingamangaraja IX, Opu Sohalompoan. Sisingamangaraja X, Opu Tuan Nabolon. Sisingamangaraja XI, Opu Sohahuaon. Sisingamangaraja XII, Patuan Bosar gelar Opu Pulau Batu. Nah teman, itu tadi adalah sejarah Kerajaan Bakara. Jika ada kesalahan dalam penyampaian sejarah, mohon dimaafkan ya teman. Untuk kritik dan saran yang membangun, langsung saja tinggalkan di kolom komentar. Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting. Terima kasih teman.